Bayangkan kamu punya anggota keluarga yang sedang sakit. Tentu kamu khawatir kan? Nah, kecemasan yang muncul bisa membuat kita berpikir negatif loh. Misalnya, kita terus-terusan memikirkan hal terburuk seperti anggota keluarga kita tidak akan pernah sembuh atau penyakitnya akan menyebar ke seluruh keluarga. Kecemasan juga bisa membuat kita berpikir berlebihan, menganggap situasi lebih buruk dari kenyataan. Misalnya, jika anggota keluarga kita bertingkah aneh, kita langsung berpikir penyakitnya semakin parah. Kita mungkin juga terus-menerus memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu atau memikirkan perilaku mereka yang membuat kita khawatir. Akibatnya, kita jadi sulit fokus, susah bekerja, belajar, atau bahkan bersenang-senang. Kita merasa kehilangan kendali atas situasi dan kehidupan kita, takut akan masa depan, dan takut penyakit ini akan mengubah keluarga kita. Kecemasan juga membuat kita sulit mengambil keputusan, takut melakukan kesalahan, atau takut mengambil risiko. Kita mungkin menghindari situasi yang membuat kita cemas, seperti mengunjungi anggota keluarga kita yang sakit atau membicarakan penyakitnya. Kadang, kita bahkan mencoba mengendalikan situasi dengan cara yang tidak realistis, misalnya memaksa mereka untuk bertingkah sesuai keinginan kita. Kita mungkin juga menyalahkan diri sendiri, merasa bertanggung jawab atas penyakit mereka, dan ingin memperbaiki semuanya. Pada akhirnya, kita menyadari bahwa kita butuh bantuan profesional untuk mengatasi kecemasan dan membantu anggota keluarga kita yang sakit. Jadi, penting untuk memahami bahwa kecemasan bisa mempengaruhi cara berpikir kita dan kita perlu mencari bantuan untuk mengatasinya. Berbicara tentang perasaan yang sering dialami ketika kita memiliki anggota keluarga yang sakit. Semua perasaan ini bisa sangat membebani dan kita perlu memahami serta menghadapinya. Pertama, ada kecemasan. Ini adalah perasaan khawatir yang terus-menerus tentang kondisi anggota keluarga kita, perkembangan penyakitnya, dan segala potensi bahaya yang mungkin terjadi. Selanjutnya, stres. Merawat anggota keluarga yang sakit bisa sangat melelahkan, baik secara fisik maupun emosional. Beban ini seringkali terasa berat dan bisa mengurus energi kita. Kemudian, kita mungkin merasa frustasi ketika kita tidak tahu bagaimana cara membantu mereka. Rasa putus asa itu bisa muncul. Kita ingin membantu, tapi seringkali merasa bingung. Seringkali muncul juga rasa bersalah. Kita mungkin merasa bahwa kita tidak melakukan cukup untuk membantu atau merasa sebagai penyebab masalah tersebut. Perasaan sedih melihat anggota keluarga menderita tentu sangat menyakitkan dan kita bisa merasa sedih melihat perubahan yang terjadi dalam keluarga kita. Rasa takut akan masa depan, takut kehilangan anggota keluarga, atau bahkan takut akan stigma sosial yang mungkin dihadapi. Di tengah semua perasaan ini, ada beberapa intuisi yang sering muncul, yaitu kita merasa perlu untuk melindungi anggota keluarga yang sakit dari bahaya atau situasi yang bisa memperburuk kondisinya. Kita juga merasa perlu untuk mencari bantuan profesional yang bisa sangat penting untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Namun, terkadang kita merasa perlu untuk menjaga jarak emosional. Hal ini adalah untuk melindungi diri sendiri dari rasa sakit yang terlalu dalam. Jadi, penting bagi kita untuk memahami dan mengatasi perasaan ini. Dengan begitu,
kita bisa lebih baik dalam mendukung anggota keluarga kita yang sedang berjuang.